كشفت الكثير جدا من هذه العوائل التي تنتسب إلى ذرية علي بن أبي طالب، وبان بطلانها وبان بطلان ادعائها بشكل قطعي لا يقبل الجدل. Dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri, dan ini rahasia dari Indonesia pada Yaman. Pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait runtuhnya nasab Ba'lawi. Jadi teman-teman, bahwasanya ya, klan Ba'lawi ini, mereka ini mengaku bahwasanya adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ini saya menemukan video yaitu Habib di Yaman bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ya teman-teman ya, mereka ini sadar betul mereka bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah pakar DNA yang ada di Arab ya teman-teman ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini yang mengaku-ngaku yaitu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bukan orang Arab. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. كشفت الكثير جدا من هذه العوائل التي تنتسب إلى ذرية علي بن أبي طالب، وبان بطلانها وبان بطلان ادعائها بشكل قطعي لا يقبل الجدل ولا يقبل التأويل. طبعا هذا الانتساب الكل يعلم أسبابه، والكل يعلم دوافعه، والكل يعلم من وظف فيه، والكل يعلم كيف صيغت هذه العمدان النسبية لكي ترتبط بالنسب العربي، والكل يعلم الموالي الذين دخلوا في هذه العوائل والذين اختلطوا في هذه العوائل والذين جاءوا بهم من أماكن بعيدة لكي يتسموا بهذه العوائل. وكلها الآن انظروا مباشرة الانتساب لا يكون إلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتحديدا للحسين بن علي رضي الله عنه. أبدا لا يكون لا للحسن ولا لأبناء عم الحسن ولا لأقارب الحسن ولا لبني هاشم. المدخل الوحيد الذي وجدوه باتجاه الحسين. ولماذا الحسين؟ الكل يعلم لأن الحسين تزوج إحدى بنات كسرى، ومن بين أبنائها كان الناجي الوحيد من ذرية الحسين بن علي رضي الله عنه من المذبح التي حصلت للحسين وآل الحسين، وهو علي. علي بن الحسين خوالة ملوك فارس، خوالة الساسانيين، وبالتالي اعتبر هذا الأمر دخول نحو هذا النسب، واعتبر الجسر الذي يتم التوظيف له على اعتبار أن هناك رابط نسبي من حيث الأم باتجاه الفرس. لذلك يتم التوظيف فقط في هذا الخط، لأن الحسين كل أبنائه ماتوا، لم يبقى إلا علي، ومن ذرية علي كان 6 أبناء الذين ينتهي إليهم كل نسب ذرية الحسين بن علي رضي الله عنه. التوظيف كله يتم من خلال هذا الخط فقط، لم نجد فيهم ولم نجد في عوائلهم الفارسية طبعا الشهيرة أو العوائل التي جاءت من أماكن بعيدة وتوظف ضمن مذهب معين وتوظيف معين باستهداف العرب. لم نجد منهم من قال أن من ذرية الحسن، والحسن شقيق الحسين، أو أشقاء الحسن والحسين من علي، من زوجات علي بن أبي طالب غير فاطمة، له أبناء كثر وذرية كثيرة. لم نجد من ينتسب إليهم. في نفس اللحظة لم نجد من ينتسب إلى أبناء عمومة علي، من أبناء عمومة الحسين والحسن وأشقائهم، من أشقاء علي أيضا له أشقاء لم ينتسب أحد إليهم، ولم ينتسب أحدا إلى بني هاشم. أما ناهيك عن المسميات التي هم ضدها طبيعي، التي يوظفونها ضدها طبيعي لا ينتسبون إليه، ما راح ينتسبون إلى بني أمية. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pakar nasab dari Arab ya, yaitu Yaman. Ternyata membuktikan ya mereka ini klan Ba'lawi itu mereka mengada-ngada dan mengklaim bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata mereka ini tidak sama sekali. Seperti halnya penelitian tesisnya Kiai Imad itu juga sama. Mereka ini mentok kepada Ubaidillah ya. Jadi intinya adalah cucu Ubaidillah ya, bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dimana itu si Bahar Smith itu yang selalu berkuar-kuar di dalam tubuh Ani ini ada darah yang mengalir, darah suci, yaitu darah Rasulullah SAW. Itu ternyata adalah
Tidak ya teman-teman, itu mengalir darah Ubaidillah ya, yaitu nasabnya itu mentok kepada Ubaidillah, bukan kepada Rasulullah SAW. Tentunya ya teman-teman, ini adalah hal yang sangat ya mengagetkan ya para netizen ya. Bahwasanya pakar nasab di zaman sana juga menolak ya Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Namun kalau di Indonesia, wah mereka ini ya dipuja-puja, ya keturunan Nabi, zuriat Nabi. Tapi dengan adanya tesisnya Kiai Imad ini ya, mereka sedikit-sedikit lama-lama kebongkar. Ketika mereka dibahas nasabnya marah. Lah ini ada apa ya? Kok ketika dibahas nasabnya kok malah marah ya? Tentunya kalau ya seperti Bapak Rizik Syihab itu, seperti Bapak Muhdor, ya kalau mau ngebantah ya secara ilmiah, jangan marah-marah. Jadi ini malah menunjukkan bahwa mereka ini bukan zuriat Nabi SAW. Nah, oke teman-teman. Jadi saya ingin menampilkan yaitu video dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Oh, dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja. Dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri. Dan ini rahasia. Dari Indonesia pada Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS. Dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, Bukan orang maaf Arab, ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ya. ente tetap saudara kita. Nah ini ya. Ente tetap saudara kita. Ayo kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Ba'lawi yang nyebut guru saya Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Ba'lawi. Ba'lawi usia ulah asup ke Banten, lawan asup ke Banten sancana ceramah, sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Ba'lawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya, orang ajam gitu ya. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi. Itu satu. Itu udah lama, 2018 atau 2019-an. Tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan. Ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Iya itu. Na'udzubillah. Saya lihat videonya, apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Ya? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum di waalaikumsalam, lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hari di sini. Masya Allah. Dapat barokah orang-orang sokoh pada hari ini. Karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Usman. Masya Allah. Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah Habib Ba'lawi yang dimana mereka ini ya selalu sombong, yaitu dengan nasabnya selalu meninggikan yaitu ya keturunan-keturunan, bahwasanya di dalam tubuh aneh ini mengalir darah suci yaitu darah Rasulullah SAW. Tapi ternyata plet G.
Ternyata bukan darah Nabi ya teman-teman ya, ternyata adalah keturunan Ajam semestinya ya, bukan keturunan Arab ya. Coba kalau kita lihat ya teman-teman ya, ya wajahnya itu apakah mirip orang Arab? Enggak, sama sekali tidak mirip orang Arab ya teman-teman ya. Kalau orang Arab ya orangnya itu, wah Masya Allah ya teman-teman ya. Ini kok malah ya mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Jelas-jelas ini adalah penipuan ya teman-teman ya. Bahkan tesisnya Kiai Imad ini tidak ada satupun yang belum bisa membantah tentang terkait masalah itu ya teman-teman. Nah maka dari itu kita suarakan terus ya tentang terkait masalah ya nasab ini. Jangan sampai kendor. Dan bahkan ya ada video yang saya upload tadi itu ya, itu ada yang katanya bahwasanya Kiai Imad ini sekarang ini dilarang untuk menyuarakan nasab, maksudnya dilarang untuk membahas nasab Ba'lawi. Lah kenapa ya kok dilarang ya? Long itu kita ya membongkar untuk mencerdaskan umat jangan sampai diperbudak oleh klan-klan Ba'lawi ini yang mereka ini merasa paling mulia, merasa paling tinggi nasabnya, padahal nasab itu semua sama ya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab. Jadi kalau ada orang ya nasabnya bersambung kepada Nabi, misal nih ya, misal benar-benar bersambung kepada Nabi, tetap kalau salah ya salah ya. Kalau mereka murtad ya masuk neraka, tidak akan bisa masuk surga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus suarakan terus ya tentang terkait masalah ya klan-klan Ba'lawi ini yang dimana mereka ini sangat ya menyesatkan kaum muslimin ceramah-ceramahnya khurafat ya. Khurufatnya itu luar biasa teman-teman ya. Bahkan mereka ini sering mengagungkan kuburan ya. Ziarah kubur boleh, sunnah, tapi kalau mengagungkan kuburan, lalu kemudian mereka ini ya beribadah di kuburan sambil main rebana, ziarah kok main rebana di kuburan. Apa itu ya teman-teman ya? Itu ulama mana yang mengajarkan demikian ya teman-teman? Gak ada ulama Ahlus Sunnah itu mengajarkan yaitu ya ziarah tuh main rebana di kuburan tuh gak ada. Yang ada adalah kita ini mendoakan penghuni kubur, ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.